Maka para hadirin hadirat ngajengkeun masalah tayamum atau ayanu badhe dibahas masalah kodok emang enggak. Betul, sebenarnya kacau sama zona ada. Tapi fotokopi namanya tergantung. Oh iya. Nah, seketik bae seketik supaya nanti akhir pembahasan kaos tayamumna supaya ini gitu ini. Kita bersolah, ini ayat kita bersolah, kitab tentang sholat. Innama tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin zahirin. Sholat itu hanya diwajibkan kepada setiap orang Islam yang balik, yang berakal, yang suci. Orang yang memenuhi kriteria ini, muslim, balik, berakal dan suci, maka hukumnya wajib sholat itu. Fala qada'a ala man zala aqulu, maka tidak ada kewajiban kodok bagi orang yang akalnya hilang bijununin au maradin, disebabkan gila atau sakit. Jadi kalau pengen tidak mengkodok sholat, ya andanya harus sebagai orang gila. Itu meren. Hari sehat mana wajib hukumnya. Itu dari ungkapan ini tuh. Kalau ulama kata ngomongnya ringkas sekali. Jadi sholat kurang tinggalkan, sholat yang pernah kita tinggalkan, kitanya sudah balik, dan dalam saat itu kita itu sehat, tidak gila, maka wajib dikodok, tidak bisa ditawar. Ini dari sini sudah jelas. Kalau ada yang bantah ya nggak apa-apa. Ya dikira-kira kan boga akal. Lewihan kenalan karena kan jadi sholat sunnah. Gitu. Jadi ulah mementingkan sholat sunnah kan orang boga hutang mumpung masih hidup. Di sininya tuh wajibnya bagi setiap orang Islam terus yang balik. Tuh, jadi mulai balik teh, tak ulang inget-inget. Terus ngakil balik teh boga akan tuh. Nah, terus balik, terus ternyata karena males ketiak atau karena ribu pegawaian, terusnya ditinggalkan sholat waktu, nah wajib sholatnya. Hari kena terus balik tapi edan atau misalkan mabuknya bukan sebab kesalahan pribadi. Kalau mabuknya karena minuman sih tetap wajib. Masalah ini mabuknya misalkan kayak ayam beli akad atau bisa saja orang mabuk tuh karena bepergian terus pingsan, nah itu mah lain masalah, bukan tak ada bihi, bukan kesembroman. Subuh nah itu mah nanti salah mengkodok. Ini mah tentang wajib mengkodoknya dulu. Jadi kan sekalipun ada amal sholat belum subuh bunga seisinya dan lain sebagainya, kalau dibandingkan dengan kodok itu masih yang kodok yang wajib dulu. Sebab ada tenarek sama kamu negara dunia itu namanya ibadah yang nggak ikhlas begitu, karena mengejar sesuatu. Perhitungan yang beli Allah ke perhitungan tamaran. Kawan. Yang penyemangat. Kan kemarin sudah di mukadimah awal tuh
Wa ma taqarraba ilayya mutaqarribun diada imam taratu. Itu dalam hadis itu dijelaskan orang itu tidaklah berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan lebih baik daripada apa yang aku wajibkan. Jadi pertama, jangan pengen dicintai oleh Allah dulu, pendekatan dulu. Urutannya, ereki kobuhan Gusti Allah kumaha caket kencan. Kan orang itu sebelum dicintai itu benar PDKT dulu, kenapa ya? Pendekatan. Nah, karena wala ya zalu abdi. Di situ ada hadisnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah. Kalau sudah dekat, terusnya dia melakukan sunnah, terus istiqomah, baru dicintai oleh Allah. Jadi taqarrubuna bi ada'il fardhah, mendekatkan diri dulu kepada Allah dengan melaksanakan apa yang sudah diwajibkan oleh Gusti Allah. Nah, urutan itu jadi ulah kapita derajat kamu berarti rugi baik. Enak. Tapi itu tuh pendapat atau hukum begitu tuh semua, misalnya semua ulama sepakat. Apa kan kalau dikit ada perbedaan, umpamanya 5. Ya setahu saya begini. Tapi ini sudah masuk logika, sebenarnya tidak perlu ada lagi perdebatan. Sudah logika banget gitu. Sudah mazhab Imam Syafi'i gitu. Kayak nutu sarwa oge. Iya. Karena wajib nu kudu dilaksanakan. Kewajiban heula. Sunnah mah ada. Hukumnya sudah jelas. Kabitan aku alam dunia. Jadi kalau begitu misalnya begini, kan banyak tadi ketinggalan, apa namanya, lalu itu ingatlah, blank. Kemudian datang bulan Ramadan ada sholat tarawih, datang hari raya ada Idul Adha. Kemudian kalau misalnya telat, misalnya mau tahajud dan segala macam itu enggak. Itu yang misalnya lagi ketemu dengan bulan-bulan seperti itu, berarti umumnya yang punya utang mah Maya utama. jadi nggak usah taraweh, nggak usah. Sebenarnya begitu. Rugi. Karena lama-lama kita ayah umur nak beresiko. Begep. Tambahan ke taraweh. Padahal aku ingat pernah boga hutang. Betul aja berat. Hah? Utangnya kayak temen soal. Utangnya kayak temen. Oh, jadi maksudnya kia lamun hajar mama bayar di singkatan, iya. Ulah sodako lah ke jamaah. Gitu kan ya? Ulah sodako lah kan. Bayar utang bayar kan? Yang logika lagi, nah anu sunnah pun digawe, anu wajib nu jelas-jelas wajib kan gitu kan gitu. Ya segitu kan orang ayat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan berjalan babarengan. Berjalan babarengan bisa. Cuma permasalahannya nanti kalau kita masih punya hutang, ya hutangnya belum terbayar semua. Pas kita itu lagi ngejalanin sunnah mati gitu loh. Tuh, kan? Ini bermasalah. Jadi bagi yang punya utang mah percuma, maksudnya kayak gitu kan? Itu Iya. maksudnya. Artinya Iya, sunnah tuh. diupayakan aja yang wajib terus yang Wajib dulu. Oh. Gitu. Kewajiban dulu. Lain sunat percuma wajib utama Bagi yang punya utangnya nih yang percuma. Silakan saja, tapi nanti kalau seandainya lagi ibadah sunnah terus meninggal sementara punya hutang dicopot pantat itu sabaraha 70 rakaat sunnah ya. untuk satu Rakaat rakaat. 70 rakaat sunat. Tuh. Jadi kan ketegasan anak bahwa mengkodoi sholat itu wajib. Wajib. Kalau sudah yakin keputusannya
bahwa mengkodok sholat yang tertinggal itu wajib, ya Allah bandingkan sunnah mah. Ada pun berbarengan, ya itu lebih baik artinya wajib dilaksanakan. Halus. Aku mau begini kan, maaf ya sekalian sih. Maunya tadi kita terus kodok malas, sunnah itu. Jadi alasan umpamanya Ya itu nafsu. Berarti emang begitu mah. Itu tuh nafsu. Sementara kodok sunnah masih diam itu ada kodok wajib, tapi yang itu nafsu. Dalam hitungan kodok kan bang pemenang lalai sama balik itu waktu bisa beranya ada. Jadi kira-kira malah. Nah, kok dikira-kira 10 ke 10 teh dah rasaan mah. Ya terus nanti ngerti ya kodok. Tapi lamun yakin mah 10 mah. Enggak masalah. Walaupun umpamanya kita akan balas umpamanya. Jadi lebihin. Ya saturasinya 12 tahun. Sebab hukumnya mengkodok wajib itu adalah wajib dan mengkodok sunnah adalah sunnah. Bahkan yang sunnah pun bisa apa diperbaiki. Ini kan lagi sholat. Tadi malam berenang Hari puasa makan batasannya 1 tahun sampai Ramadan, yang wajib dia berkagak. Hari sholat pas sampai orang meninggal berarti Ramadan. Aiman bayar puasa wajib makan batasannya sampai ketemu Ramadan lagi. Hari sholat mah ya tidak ada batasan. Cuma kalau puasa, kalau kontrolnya sudah lewat kena denda, mungkin ya. Sampai tahun. Kalau udah sampai Ramadan yang Kena denda. Eta. Nah, kalau konsanena, karena 2 tahun ya 2 kali lipat denda. Hari-hari. Beda hari. puasa mah. Hari puasa ya. Kita awal Bayar. tapi puasa aja. Oh, puasa. Nah, terus kelatih. Nanti bukan Oh, ya tadi buka hutang, candi. bayar. Oh ya, dia datang Ramadan. Nah, berarti kurang puasa mah tetap dikasih sesuai hutangnya, tapi pindahnya mendobel. Namun kilo, gitu. Samsat pengen melakukan gitu. Ini samsat ada ya samsat. Nah, gitu. Misalkan benar masih kodokan, pernah mendengar tapi ya kurang populer lah. Ngodoan sholat ibu atau bapak itu memang Yang ada yang berpendapat gitu. boleh. Ada boleh. Selain fidyah itu. Boleh saja. Cuma kalau menurut saya ini sih boleh ya. Saya berpendapat daripada ngodoan sholat itu lebih baik sholat. Daripada sholat kan Sholatnya untuk orang tua. ini nggak tahu jamaah sholat tak sampai lah gitulah. Sebabnya kan kalau sholat itu ya semampunya tapi semampu pelaksanaannya. Kalau ingkang lepai apa urang yo sholatnya harus dikodohan urang ya repot urang nggak bisa sholat. Sedangkan karena kalau ulamanya itu kayak di yang muktamad, tapi ada yang berpendapat gitu boleh oleh anaknya di kode dan dia. Kalau yang muktamad sih nggak ada kode lah, kode wala pidana itu harus sholat, tapi di pidana masih terus lah di kode pondok sholat. Cuma daripada sholat mending ke sholawat. Sebab kan kalau tentang sholat saja nggak ada kaul kan Itu kan ulama saat itu Cuma istihad aja ya. hanya niatnya gimana kan? Maksudnya di ya ini saya sholat
Adora biasa. untuk pahalanya untuk orang tua saya. Mudah-mudahan kan karena sholawat ini kan anunya kan tidak begitu berat. Nah, Kang, bicara sholawat masih enak. Sholawat itu jumlahnya seberapa sih? Kayak itu. Yang populer, anu biasa, saya karena anu gampang kopi yang ada. Fatih, Naria, Kaprijia. Kalau dulu berapa mana? Untuk utamakan mana kan utamakan? Utama saja ya. Itu kan sudah kesini kan. Kalau sholawat itu saya Fatih, terus Kaprijia, Kamila itu sudah itu sholawat dari Pak Aulia. Harus anu asin kanjeng Nabi punya sholawat ala Muhammad atau sholawat Ibrahimnya. Ada ibu-ibu mas yang memakai sholawat Jibril. Sholawat ala Muhammad. Hah? Ngambil kan. Di samping ngambil karena janji rezeki. Etah ke dia. Boleh coba ibu-ibu Nyahong. Ya jadi tidak apa-apa silakan mengkode juga ada ulama yang berpendapat begitu. Tapi itu yang boleh umpamanya mengganti sholat saya orang tua itu cuma anak ada ya. Iya kalau gitu. Kalau misal arah saya tidak boleh. Asal sholat yang harus. yang ngomong tidak boleh. Asal ngerti. Asal ngartos. Jadi permasalahannya kalau saya mah lebih baik tolong ke sholat bukan di sholat susah. Nah, kondisi sholawat baik manggil Gak ada masalah, ya orang diniatan ya nggak masalah itu mah ikhtiar sebetulnya aja ikhtiar. Jadi ketentuan Namanya aslinya juga usaha. ada. Lagi nanya naon. Kenapa siapa yang kami acai? Tanya bersama. Siapa Rahman, kilapa umat rahmatun. Iya maksudnya soal kodo eta Kang. Maksudnya hari kurang kodo teh itu teh protes bae Kang. Kalau tidak berkewajiban kodok itu bagi siapa? Manzala akluhu, orang yang hilang akalnya. Bisa bijununit karena edan aumarotin atau sakit parah. Begitu juga kafirin asliin, kafir asli. Kafir asli itu kafir yang bukan murtad. Itu namanya kafir asli. Nah kalau wayak dia murtad tuh, kalau orang murtad berkewajiban mengkodok tuh. Kalau zaman kurang murtad teh tahun sabaraha bulan sabaraha tulisan teh balik deui kana Islam eta kudu dikodok murtad aja. Jadi intinya kodok sholat itu wajib, ya kan? Wajib. Nah, terus titik. Ini beda-beda kan sunnah dan sebagainya itu wajib. Hari merasa derek tua itu wajib ya. Ya, Hari merasa tua itu wajib. Bilang ada. BL. Ya gitu atau mumale orang ayan tuh itu kan hilang akalnya. Murtadnya Murtad tetap wajib. wajib. Atau anu 70 kali mi'raj. ayam makan telila kan, Eh? telila. Iya, kan pas tidak waktu tahu. sholat pakai ayam. Pas Sampai sampai pohon. sholat Kalau sampai Jadi pohon. tidak berkewajiban. Ada di kodok kan harus baik, cuma tidak berkewajiban gitu. Itu wajib. Wajib. Waktu lo teh ayam dikomelkan. Sampai ayam Oh. kemek. Ya itu nah waktu lohor itu kan acara besar. Palingannya waras-waras teh asar ini asar tapi wajib. Dia wajib dan ayam. Ayam itu ini asal wajib. Dia ulah dihitung naik ayam ulah dihitung tangan. Ada dong. Wajib. Hah? Sudah, berarti tinggal Ya. saya mau. Ya sih wis Ekor jelas. Wis jelasin kayak ya kode ieu guys. Oh. Geus puas ya puas. Nah, geus puas lo ngomong de kode ya. Sudah
sudah puas, lanjutnya karena saya meninggalkan. Tapi kalau di kitab lain itu sih masalah kodok itu boleh ditinggalkannya itu karena apa sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, misalkan mengapakan apa gitu. Selain itu ada kesempatan waktu kodok lah. Ya, Tadi ada pertanyaan ini yang belum dijawab. Waktu kodona jenengan. Nah iya, waktu kodoknya kapan saja di sini tuh. Waktu itu ada yang diharamkan atau dimakruhkan untuk melakukan sholat, di sini ada. Nih. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatun laha sabab. Ada 5 waktu kita tidak boleh sholat pada saat tersebut kecuali illa sholat laha sabab, kecuali sholat yang punya penyebab. Benar, kodok, kan sebabkan kan? Nah, sini nanti Lihat terjemahan. imam mutaqaddimun ada sebabnya adalah sebab yang mendahului, yaitu kodok al-fatihah. Jadi hari kekurang kodok sholat mah dina waktu-waktu dilarang itu masalah. Tidak kebayaran hutang. Setelah sholat Contoh, subuh. sholat subuh. Sholat asar. Kodoan ya. Untuk dikodok tenang mau. Kalau sholat subuh teh kalah kodok hal tenang. Padahal saya waktu Iya enggak apa-apa. Jadi Jadi hari kodok mah tidak ngomongku atau tidak Batas. terikat waktu sholat kapan ditinggalkan. saja. Kan kurang kadang ingat hari maghrib mak, jeng isya maghrib mak kadang kurang telok. Mengarana Tunggu bela. sholat daerah maghrib mah biasa tapi untuk kalian di sana. Asar itu nggak asar itu seberapa tahun kurang. Itu kurang umur kurang tibalai sampai akhirnya terus beda asar. Tidak apa-apa. Cuma disunahkan urut. Harus nama. Kurang dan harus sunah. Jadi ya duhur asal atau dimulai mulai maghrib bisa subuh. Dalam waktu satu saat kan? Ya gitu we terus kan namanya poe ayeuna sabaraha poeun. Waktu ayeuna sanggupna 5 poe berarti orang mulainya dina maghrib heula ya terserah tapi pas maghrib terus isya. Pas isya terus subuh, terusnya duhur, terusnya asar. Kamu duhur ya tuh Boleh. Atau tadi seperti tadi Tidak urut tidak apa-apa. Gitu loh. Cuma sunnahnya urut. Cuma tadi kak, kalau maghrib bisa mah hampir sholat lah full gitu ya. Tapi yang sekali-kali suka orang dulu umpamana duhur asarnya tapi nukur banyak sekali-kali. Ya, tapi duhur asar gitu. Nu harusna, nu sunnahna, tapi ada duhur, bagus asar itu masalah. Cuma di sini ada di kitab ininya tuh. saya nazarnya. Saya sunnah yusan ada. Jadi sebaiknya urut. Saya pernah ditanya oleh supir jarak jauh kak. Seumur hidup saya ini mungkin Surabaya Jakarta. Itu berarti seumur saya itu sholatnya kosor jamaah aja nggak Enggak apa-apa. apa-apa. Karena ilatnya ada. Diwujudin ilah boleh. Berarti itu sholat baik, sholat ke sholat. Sholatnya hidupnya sholat jamaah kosor Enggak badan. masalah. Enggak masalah. Hanya anak kaumnya. Ya ada anak undur masalahnya. Diwujudin putri boleh. Masalah. Jadi orang yang kayak supir kan setiap hari udah profesi lah. Enggak apa-apa. Karena diwujudin putri terus ada ya. Al-Hukum ya dulu ma'ilani wujudan ma'asya masuk kaidah. Hukum itu berputar menurut Kurang teh. penyebab dia tadi kosong atau jamannya kan ada penyebab. Tambahan aku. Rasaan itu. Kalau yang boleh tidak puasa, saya pernah mendengar tuh banyak pekerja yang tidak bisa ditinggalkan, pekerja berat, maunya tukang apa di pertambangan
puasa hanya ijab. Oh ya enggak. Tetap. Tapi maksudnya boleh di situ tetap wajib kodok. Kan, bukan kan? Buat puasa masa waktu acan. Kalau puasa ini kena kenal. Kodok. Oh, Kodok puasa. ini ayah bab puasa, ini bab berat benaran. Karena di bab puasa itu mah yang kena teh. Terus ini bab juga Pengatur kurikulum. Ya. Nah, mengatakan kena ngomong. Maksudnya Anak lebar tak? Mungkin itu mah supaya ngaji nanti lo masuk apa di politikan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza arata tetap. Faiza arata tayammuma fasbir hatta yadkhula waqtul fardhati. Kalau Anda hendak bertayamum maka bersabarlah dahulu. Jadi ulah langsung tayamum heula. Sabar heula. Sabar nungguan naon hatta yadkhula waqtul fardhati sehingga masuklah waktu sholat fardu. Ini kalau tayamumnya untuk sholat fardu. Beda dengan wudu. Saya mau wudu untuk maghrib, wudunya sekarang nggak apa-apa, sah-sah saja asalkan jangan bakar. Tapi kalau tayamum mah nggak bisa. Tayamum untuk sholat maghrib sekarang waktu asar, walaupun nggak batal, ya nanti kalau maghrib datangnya. Jadi sekarang saya hanya dibolehkan tayamum untuk asar karena sekarang masuknya waktu. Atau tadi saya waktu datang ke sini kan belum waktu asar tuh. Belum waktu asar, saya tayamum untuk sholat asar nggak boleh. Karena belum masuk waktu asar. Ini jelas sudah. Ya. Mancing waktu ya. Mancing lebat. Anjing. Iya harus masuk waktu di sini. Hatta yadkhula waktul fardhu. Sehingga masuk waktu sholat fardu. Jangan sebelumnya dan jangan di luar. Li'anna tayammuma taharatu daruratin, karena yang namanya tayamum adalah bersuci darurat. Cuma darurat. Hari yang namanya darurat itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa mengelak. Nah hari masih ayam waktu kan kayak masih bisa ngelak. Dapat nakal darurat, maka nggak bisa. Itu logikanya seperti itu. Bukan ayam hujan tuh. Tahu karena pas ayah waktu ayah mengirim cair. Nah, itu alasannya. Wala daruratan qabla waqti. Tidak ada darurat sebelum waktunya. Non kewajiban sholat rakit insan. Sholat rakit insan wajib kalau belum waktunya belum masuk itu sholatnya juga belum wajib. Jadi saya ini sekarang belum berkewajiban untuk sholat maghrib karena waktu maghribnya belum datang. Summaksid atau kuksud boleh. Summaksid so'idan, kemudian menyengajalah atau carilah tanah. Ayu wajhal ardi, permukaan bumi. Thayyiban, yang baik, maksudnya yang halal. Alaihi turab, yang di atas permukaan tanah itu atau bumi itu ada tadi carilah tanah yang halal, yang ada tanahnya bumi tadi itu permukaan bumi, di atasnya ada tanahnya turab. Jadi tayamum itu menggunakan tanah, bukan menggunakan debu.
yang benar itu tanah yang berdebu, maka tidak sah tayamum di kapal karena menduga di bangku itu ada debunya, nggak jelas debu apa. Itu orang karangan sarjana sekarang ini lama begitu. Ketika naik haji, tuh jadi non baik diusap karena dia punya anggapan di situ mesti ada debunya, debu naon gitu loh. Karena Gusti Allah tuh fatayam mamu soida itu tanah di bumi ini. Bukan debu, ada debu bisa macam-macam. Tepungnya bisa jadi debu nantinya. Ukur, bedak, itu nanti bisa jadi debu. Itu nggak bisa. Tanah yang berdebu. Jadi orang itu kadang-kadang mungkin dulu ngajinya ngantuk, jadi ingatnya kata debunya. Padahal mah tanah yang berdebu. Yang benar. Ada debu kan bisa macam-macam. Ada kan lebih jelas kan tanah yang berdebu. Nanti lebih jelas. Sabar. Khalisin yang murni. Tuh, bi alam yahtalib binahwi jasin wa ramlin na'imin. Tuh, tidak tercampuri yang lain. Misalkan tercampuri gamping atau kapur, tercampuri pasir yang halus, itu nggak bisa. Harus tanah semua jenisnya tanah, pokoknya yang disebut tanah. Kalau yang namanya bata asal terbuat dari tanah, tidak masalah. Tinggal dibubuk boleh, genteng bata boleh. Isi. Pasir, gampingnya eta pasir tanah. Galon. Isi. Apa oleh pada Pemodeman. Ya pokoknya sekarang menurut Anda tanah apa bukan gitu saja? Letak tanah. Berarti boleh. Ya boleh, tapi kan butuh ayat berguna. Sekali Bukan pasir. letak kamasi pasir mungkin yang boleh bentuk tanah itu. Galon. Saya boleh. Saya digaring gitu. Kena diketinggalan kau. Tapi dah Tuh, diromlin, nah ini yang halus yang bil udwi yang suka nempel di anggota. Tuh, debu yang suka nempel di anggota itu loh. Misalkan pasir, itu rumah mananya. Itu nggak bisa kan, saking halusnya bisa nempel, itu nggak bisa pakai saya. Bahaya kan, teruslah saudari kan Kayak mehong gitu ya. asal jangan kelihatan ada kotorannya. Gitu. Yang ulang udah kandang ayam, kandang embek, itu kira-kira jauh banget begitu. Ayat Tapi tanah sendirian. Tanah tanah. Atau boleh tanaman lain. Ya ini benar. Terus orang bilang asal-asal kata. Wong di sininya ada ketoyiban kayak halalan, yang halal. Tadi kan sudah dijelaskan. Ayat istilah mustamar kan eta Ada yang mustamar antara logam. Sabar. Tuh, ada ini kayak sekedap deh pada masalah. Di alam zakut mutanajisan. Oh, jangan sampai tanahnya itu terkena benda najis dan juga mustakmal. Tanah yang habis digunakan untuk bertayamum itu berarti mustakmal. Sekali pakai ya.
sekali. Tapi sak menit baik ke saya itu asal dilatangkan bisa sampai berapa kali. Iritan. Asal Persiapan tayangan pokoknya plastik. ini sangat nikmat. Garansi ya. Nah, asal tas tayangan tadi kita ngejelas sebelah kadiakan tadi murah. Itu disimpan. Berarti kenapa apa Kang? Nyetok bawa persiapan takut nggak dapet air. Enggak apa-apa. Itu kalau naik haji itu sedikit baik bisa 2 sendok ini sama kurang ini coba aja sama berapa. Untuk balik teh lebih. Berobat kayak gitu karena lu teh tadi apa? Tadi apa kita apa kan? Aku dulu obat itu waktu tadi. Mayat sing dirajia. Mau lebih Mau bata bae hiji. Bata bulan. Ini remuk-remuk badan batana. Lainin tuh di samping suci yang lembut tuh bihaisu yartafi'u minhu gubar tuh maksudnya nanti karena lembut ini nanti si peleduknya terangkat bisa diangkat jadi bukan debu jadi debunya tanah banyak kan yang orang-orang sekarang mah debu asal debu baik anu nolok undur nu ieu mah halus ya undur teh Fadrib alaihi bikaifi maka pukullah tanah tersebut dipukul terlalu baik itu terlain asal itu kudu kawas wakiman aku pukul lain itu dari kita karena mukul ya kita atasnya seperti itu kira-kira ke bawah dengan dia dengan 2 telapak tangan doman baina asabi'i pukulan yang pertama kalau menurut Imam Al-Ghazali ini tangannya rapat ini tapi nanti ulama yang lain beda simak rapat li'anna darbatal ula maksud dalil wajib. Kenapa Imam Al-Ghazali berpendapat tangannya dirapatkan, dikumpulkan, dirapatkan? Karena maksud dari pukulan yang pertama itu untuk muka. Fama fadhala lil yadain minha la yuqtad bihi. Maka lebihan. Ya. Bagi kedua tangan dari pukulan itu tidak dianggap. Jadi kalau seandainya kalau imam yang lain kan kira-kira ayah harus gaji nah, kata Imam Al-Ghazali wong ini hanya untuk memukul untuk mengusap wajah. Kan ini kan yang sebelah sini kan nanti nggak ke wajah. Makanya setiba ya sama Imam Al-Ghazali. Tidak. Tuh, itu jauh depan itu. Pak Ustaz, lebat. Nah, itu alasannya. Khilafan lima qolahun Nawawi wal Mahalli wa Syekhul Islam. Wa Syekhul Islam berbeda dengan Al-Imamul Nawawi. Juga Al-Mahalli juga Syekhul Islam. Syekhul Islam itu yang punya kitab Fathul Wahhab atau kitab Tahrir gitu. Kuno kata tahrir itu yang kenapa menulis fotokopi. Tahrirnya mau Pak Syekhul Islam. Syekhul Islam dari bukan golongan kita. Nah, gitu.
itu mah dari golongan Wahabi. Hai Sukol, di mana beliau-beliau ini yaitu Imam Nawawi, Al-Mahalli dan Syekhul Islam yaitu Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam ini namanya. Yundabu tahfiqu asabihi fi kulli darbatin. Disunahkan bahkan kalau menurut yang ini yang belakangan ini 1, 2, 3 ya betul. Fi kulli darbah. Setiap pukulan kan ada 2 pukulan. Setiap pukul ini disunahkan tangannya direnggangkan. Kenapa? Li'annahu ablahu bi isaratil riba. Karena ini lebih efektif dalam mengangkat tanah. Kan lebih banyak nantinya debu yang ke bawahnya itu. Ini juga bisa masuk akal. Jadi semua masuk akal. Terserah kita mau. Jadi jangan sebab ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah ini fala yahtaju ila ziyadah ala darbatain. Nah karena ini lebih efektif ya, lebih apa itu maksimal, maka kan tidak membutuhkan untuk pemukulan lebih dari 2 kali. Sebab nanti kalau kurang dirasa debunya itu kurang, berarti kan mukul lagi. Bisa 3, bisa 4, terserah. Tapi jangan kurang dari 2 karena ini sudah kurang. Tapi sebaiknya cukup 2 gitu loh. Tapi lamun 2 masih kurang ya ditambah. Nah ini ide yang muka. Oh, gitu. Ini dari yang tanah. Namun ini yang wajah teh cukup mana karena sini sarang mana teh udah kan yang ngobrol dia ini dikasih yang kata itu umpama kan bisa jadi Jangan ya. kok saya kata ya padahal itu praktek. Jadi jadi kawasan salaman anu ki haji karena jarang ya oke salah kurangnya peneter. Oke. Nah, silakan. Wanwis tiba ada fardhi sholat, niatnya adalah mencari atau berupaya atau agar dibolehkannya sholat fardu. Ibadah itu mencari dibolehkan, itu minta dibolehkan, minta kepada Allah, atau upaya agar sholat fardunya sah. Jadi nawaitu tayammum listibahata fardhis, atau nawaitu istibahat, langsung saja boleh ada kata-kata nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholat, atau boleh langsung nawaitu istibahata fardhis sholat. Nawaitu tayammuma istibahati fardhis sholat. Nawaitu istibahata fardhis sholat. Kalau istibahata nahi atau niat diperbolehkannya, agar diperbolehkannya semacam sholat fardu, misalkan karena mau baca Quran. Nawaitu tayammuma listibahati qiraatil Quran. So, istibahati apa menyentuh mushaf, masih mushaf. Tapi walaupun mau menyentuh, ya itu umpamanya di luar, tapi di luar ini, kalau di luar apa sholat, di luar waktu sholat, mau mengambil mushaf misalkan, dan ada ada itu istibahah masih mushaf.
Laraf al hadas, jangan niatnya menghilangkan hadas, nggak boleh. Jadi jangan nawaitu tayammum lirofil hadas. Tuh. Nggak boleh. Atau nawaitu rofal hadas, nggak boleh. Sebabnya apa? Li'anna tayammuma la yarfa'uhu, karena yang namanya yang tayammum itu tidak bisa menghilangkan hadas. Jadi hadas hanya bisa hilang dengan wudu dan mandi. Wa yajibu qalun niyah bi awalin naqli, dan wajib menyertakan niat ketika pertama kali memindahkan tanah. Nah, katakan, sebab itu kan udah terlintas. Nawa itu gitu. Sampai Kapan ketika bukan nanti gitu. Dari mulai ini terpindahkan. Nawa itu tayammum. Boleh di sambil nawa itu tayammum. Tidak boleh ada merasa masih ada, tentunya takutnya kan hilang kalau begini. Ada yang begini takutnya hilang. Tujuannya menipiskan. Wala yadurru uzubuha bainahuma, dan tidak bermasalah. Tidak masalah, tidak masalah. Karena itu tayammum gitu. Itu tayammum dan anjok aja bisa angges, tidak masalah. Begitu boleh, berarti yang nggak bisa, kamu bisa menganjok. Gitu. Wamsah bihima kapai, terus usaplah dengan dua telapak tanganmu wajhaka. Yang diusap apa? Yang disapu. Wajahmu seluruhnya satu kali saja, tekawas wudu, tak kali baik. Oh, sunana sampai 3 kali nggak ada. Kampun itu efek-efek bahasa Jawa. Efek-efek kampun. Nah ini yang disebut kampun tuh ini. Ini kampun. Apa? Nah kalau ini apa? Tuh, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab di sini nih. Kelemahan bahasa ini kekurangannya. Kadang ada kelebihan bahasa Indonesia. Awas, kalau ini roha, nih. Arabnya. Nah kalau roha dengan jari-jari itu disebut kafun. Beda, makanya susah kalau membaca dari terjemahan, bisa salah. Karena ini telapak, ini telapak. Terjemahannya kafun telapak, roha telapak. Sedangkan bahasa Arabnya kalau kafun ini dengan jari-jarinya, ini disebutnya kafun. Kalau yang ini saja nih, yang ini, yang tanpa jari-jari, itu namanya rohatun. Tuh, bahasa Indonesianya nggak ada. Dampal lengan. Yang mungkin itu ya. Dampal atau apa? Apa? Itu salah. Apa dampal? Itu mah tinggal bahasa Sunda nggak tahu. Jadi di sini kalimatnya bikap baik, berarti juga yang jari-jarinya juga mulai juga ya. Suruh disapunya dengan ini. Nih, tapak tangan yaitu yang ini dan jari-jarinya. Bukan di rohan. Kalau rohan itu satu kali. Fa'inna taklirul masjid likulli udwin makruhun, karena kalau mengulang-ulangi penyapuan atau usapan untuk setiap anggota itu hukumnya
diulangi tos wudhu teh makruh. Walau katakanlah, dan jangan memaksakan diri atau membebani, artinya sampai busuk-busuk itu teh ulah. Aisyah saja samala masyakotin, jangan memasakkan diri sehingga kepayahan. Ulah dibikin repot, dibikin payah, jangan, sederhana saja. Jadi terserah ini, mengambil usuk-usuk itu enggak ada, namanya takalluf. Isolal huban ila mana biti sya'ar. Jangan memaksakan diri agar sampainya debu itu ke tempat-tempat rambut, sampai pusat-pusat itu karena kuku putih. Kopa au kasura akasupa, baik itu rambutnya atau bulunya itu yang tipis maupun yang tebal. Fa'innahu la yusannu, karena itu tidak disunahkan li usrihi, karena adalah susah. Ma'a adami tolakil izalah, di samping itu ya, yang namanya kayak apa ini ihyah tuh, dagu. Jenggot, ya. Jenggot ini tidak ada tuntunan untuk dihilangkan selain wanita. Kalau wanita memang disuruh, kalau ada jenggotnya dipijat. Ulah ya jamaah awewe enggak. Asek ulah. Tuh, laki-laki kurang bohong. Amma tahtal alban fayajibu isolul turab ilai kalutu. Berbeda dengan yang di bawah kukur loh. Ini harus nyampe. Ketika nanti membasuh tangan, ketika mengusap tangan itu yang ini juga kena, yang di bawah. Kenapa? Sama sebabnya seperti wudhu. Di annal alfar makmurun bi izalatiha, karena yang namanya kuku kan disunahkan untuk hilangkan, maksudnya potong. Ini sudah. Terus Sampat. Alhamdulillah. Oh, sudah. Udah ngecek. Penasaran untuk nanti Jumat yang akan datang, semoga kita bisa beri panjang umur berkesempatan untuk melanjutkan kajian berikutnya. Kanan kiri baru disenggol untuk sama-sama mengikuti acara Mahalul ini. Coba tadi disampaikan dari ayat kurang pendalaman karena itu doa. Cukup ya, ada soal saya nyampe sih. Saya potong telah mentus tuntas tayamum boleh. Kayak dari. Ya.